Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Andini. Dengan rekan saya Nabila Nur Sapitri dari kelas reguler 2, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Patient Provider Communication, The Rise of Patient Engagement. Selanjutnya, rekan saya akan membahas tentang latar belakangnya. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perubahan sistem kesehatan pada pasien kanker, yang mana perubahan tersebut tidak memutus sinergitas antara pasien dan perawat dalam masa perawatannya. Oleh karena itu, penelitian pada jurnal ini memfokuskan pada bagaimana cara memahami pasien dengan membina hubungan yang dinamis, khususnya pada hubungan komunikasi antara pasien dan perawat, serta berfokus pada cara pengembangan hubungan komunikasi sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang optimal. Berdasarkan penelitian American Society of Clinical Oncology menyatakan bahwa pasien kanker akan kian meningkat seiring berjalannya kehidupan. Adanya kesenjangan ini membuat pentingnya untuk memaksimalkan asuhan keperawatan pada pasien kanker. Adapun intervensi yang dapat dilakukan antara lain ialah psikoterapi dan penyediaan platform yang meliputi informasi, sistem, pembinaan, dan komunikasi. Dari hasil penelitian dilakukan oleh American Cancer Society yang dilakukan kepada 1.500 orang yang sembuh dari kanker menyatakan bahwa kebutuhan mereka belum terpenuhi di antaranya dari sektor fisik, keuangan, dukungan sosial, informasi, pendidikan, dan emosional, citra tubuh, identitas, eksistensial, pekerjaan, dan komunikasi. Komunikasi efektif sangatlah penting dilakukan antara perawat dengan pasien kanker, karena komunikasi bisa menjadi wadah bagi perawat untuk menggali informasi mengenai kesehatan pasien dan bisa menjadi alat pertukaran informasi dari perawat kepada pasien, sehingga setidaknya dengan adanya komunikasi ini bisa menjadi media untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien, baik dari segi komunikasi, informasi, dan juga psikologis, dan juga kebutuhan lainnya. Tujuan. Untuk tujuannya, yang pertama adalah tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian makalah ini adalah sebagai salah satu syarat terselesaikannya tugas mata kuliah komunikasi keperawatan kami selaku mahasiswa keperawatan. Yang kedua adalah tujuan umum. Ada mahasiswa mampu mengetahui skill komunikasi yang baik. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui patient provider communication. Selanjutnya ada mahasiswa dapat proses-proses berkomunikasi. Mahasiswa dapat mengetahui hambatan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami apa etika berkomunikasi yang baik dengan pasien. Hasil, komunikasi efektif menghasilkan hubungan yang kuat antar pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan, pertukaran informasi yang efektif, dan validasi emosi. Teknik keterampilan komunikasi seperti SPAR terbukti meningkatkan keselamatan pasien di lingkungan perawatan. Tujuan dan hasil keseluruhan dari perawatan pasien melalui komunikasi efektif tidak ditentukan oleh tenaga kesehatan, tetapi harus disepakati dengan diskusi bersama pasien dan keluarga pasien. Namun, tetap perawat memainkan peran penting dalam mencapai hasil optimal dengan menjadi bagian dari paradigma keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dinamis pasien menggunakan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang kelebihan, kekurangan, serta kesimpulan. Jurnal ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama adalah materi yang cukup lengkap, lihat pada sub-sub judul dalam jurnal. Yang kedua adalah penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil, namun cukup penting untuk dikaji, dan penulis melakukannya dengan cukup baik. Yang ketiga adalah menjelaskan dengan rinci mengenai masa depan intervensi berbasis web, tantangan komunikasi pasien penyedia, intervensi manajemen diri, disparitas kesehatan dalam komunikasi, dan juga peluang masa depan. Selanjutnya adalah kekurangan dari jurnal ini adalah, yang pertama adalah intervensi berbasis web sangat bagus dalam pemaparan layanan yang ditawarkan, namun layanan tersebut terbatas karena berbasis website. Yang kedua adalah sedikit mengkhawatirkan karena mengangkat pembahasan penyakit kanker yang seharusnya dikaji dan melewati intervensi langsung di rumah sakit.
Ketiga adalah masih dalam proses pengembangan dan evaluasi sehingga sewaktu-waktu dapat berubah. Yang keempat adalah adanya penelitian yang menyarankan bahwa komunikasi pasien penyedia tentang tes genetik optimal. Yang kelima adalah belum berjalannya kegiatan pemberdayaan pada pasien penderita kanker yang bersifat individual. Selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini adalah peningkatan pasien kanker tidak sebanding dengan peningkatan jumlah perawat setiap tahunnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, model baru dari perawatan berbasis tim akan dibutuhkan di semua pengaturan dan keinginan perawatan kanker membutuhkan koordinasi perawatan yang lebih baik dengan penekanan pada hubungan pasien penyedia. Kesehatan emosional dan fisik pengasuh itu bisa terjadi bila tuntutan memberikan perawatan melebihi sumber daya dan dapat berfluktuasi selama lintasan kanker. Pelatihan komunikasi berfokus pada pemberian dukungan psikososial kepada pasien kanker. Komunikasi dengan pasien kanker paling sering diarahkan kepada memberi berita buruk, dan sebagai tenaga kesehatan harus mampu memberikan dukungan psikososial terhadap distress pasien. Perawat onkologi di semua bidang praktik, termasuk perawatan klinis, penelitian, dan pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mencapai hasil positif dengan menjadi bagian dari pergeseran paradigma untuk memenuhi kebutuhan dinamis pasien kanker dengan penyedia pasien yang melakukan komunikasi efektif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.